semuanya, perkenalkan nama saya Kade Juniariani selaku anggota OSIS SMA Negeri 1 Sawan periode 2020-2021. Di sini saya akan bertanya kepada guru-guru mengenai pendapat Hari Pahlawan. Bagaimana sih pendapat Bapak mengenai Hari Pahlawan? Baik, Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, penting kita peringati karena untuk utamanya mengingatkan kepada kita semua, khususnya generasi muda, bahwasannya untuk mempertahankan kemerdekaan ini tidaklah hal yang mudah. Para pahlawan yang telah mendahului kita itu sampai dengan meneteskan darah terakhir ya, untuk yang dulunya berjuang untuk merdeka, setelah merdeka masih perlu dipertahankan lagi untuk kelanggengan daripada kemerdekaan negara kita. Oleh karena itu dengan memperingati ini berarti kita untuk introspeksi diri selaku generasi muda. Orang dulu tuh sampai begitulah, sampai meneteskan darah terakhir, sampai menjadi pahlawan untuk mempertahankan itu. Nah, kita sekarang dari generasi muda yang bagaimana harus mengisi kemerdekaan itu. Jadi itu jadikan pertimbangan. Istilahnya apa sih yang bisa kita lakukan sekarang? Tidak mesti kita sampai mati, tapi ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Misalnya sebagai pelajar, itu dengan cara belajar, baik prestasi, mengisi banyak pengalaman, keterampilan, sikap, hal yang positif ya. Yang sekarang oleh kementerian disebut dengan masa pelajar Pancasila, yaitu kemudian bagaimana mengisi kemerdekaan ini yang sudah merdeka harus diisi dengan berbagai hal yang positif ya. Baik itu untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan, termasuk kalau bisa ikut berjuang menjadi kebanggaan bangsa, waktu lewat kegiatan lomba atau dengan hal yang positif, keterampilan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita semua, dan kami khususkan ini kepada generasi muda khususnya, jangan lupa bahwasanya kemerdekaan itu tidak boleh dengan mudah. Nah, setelah kita dapatkan, mari kita isi dengan hal yang positif. Mudah-mudahan anak-anak generasi muda khususnya kaum milenial ini nanti akan menggantikan menjadi pemimpin bangsa yang baru, bisa adaptasi dengan kemajuan dunia ya, sehingga tetap bisa eksis, tetap bisa berjuang. Yang penting tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, sehingga bangsa Indonesia yang besar ini yang dimerdekakan dengan darah itu tetap kita bisa pertahankan dan bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Sekarang demikian. Baik, terima kasih Bapak. Benar banget ya yang dikatakan Bapaknya, meskipun di situasi seperti sekarang ini kita tidak lupa akan perjuangan para pahlawan yang telah gugur untuk memerdekakan Indonesia kita. Baik Bapak, terima kasih untuk pendapatnya. Bagaimana sih pendapat Bapak mengenai Hari Pahlawan? Baik, terima kasih OSIS yang Bapak banggakan. Pada kesempatan ini Bapak juga pendapatnya tentang Hari Pahlawan. Kalian sudah tahu bahwa tanggal 10 November adalah diperingati sebagai Hari Pahlawan, di mana kisah heroik pahlawan kita Bung Tomo yang berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, kemudian tanggapan Bapak tentang Hari Pahlawan khususnya bagi kalian yang generasi muda, artinya harus mengisi kemerdekaan yang sudah diraih dan diperjuangkan dengan tetes darah penghabisan. Diisi dengan apa? Sebagai pelajar ya sudah tentunya belajar dengan giat, kemudian wujudkan hal-hal yang kreatif sehingga nantinya berguna bagi bangsa dan negara. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada saat hari ini memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021. Baik, terima kasih Bapak untuk pendapat yang Bapak berikan. Apa sih pendapat Ibu mengenai Hari Pahlawan? Oke, terima kasih. Hari Pahlawan yang selalu kita peringati setiap tahun, tanggal 10 November, perlu kita apresiasi. Terutama kita sebagai generasi muda, sekaligus generasi penerus bangsa ini, kita harus mengingat apa saja yang telah para pejuang dulu
dikorbankan untuk kita, untuk para generasi muda sampai sekarang yang bisa menikmati segala macam kemerdekaan yang kita peroleh. Baik Ibu, terima kasih untuk pendapatnya Ibu. Bagaimana sih pendapat Ibu mengenai Hari Pahlawan? Pendapat Ibu mengenai Hari Pahlawan, bila kita kaitkan dengan sejarah, gitu, di sejarah itu ada 4 guna. Guna edukatif, guna inspiratif, guna rekreatif, dan guna instruktif. Jadi terkait dengan Hari Pahlawan atau pahlawan-pahlawan yang telah berjasa dalam proses kemerdekaan Indonesia, itu bisa kita gunakan sebagai guna inspiratif dan edukatif, ya. Jadi apa hal-hal yang baik itu bisa kita jadikan acuan untuk masa kini dan masa depan, ya. Baik, benar banget ya yang dikatakan oleh Ibunya. Terima kasih Ibu untuk pendapatnya. Bagaimana sih pendapat Bapak mengenai Hari Pahlawan? Pendapat saya mengenai Hari Pahlawan adalah pahlawan itu ada di setiap lubuk hati semua orang. Artinya kalau mereka sudah berjuang di bidang masing-masing, maka dia adalah pahlawan di bidang. Ada pahlawan olahraga, ada pahlawan kesehatan, ada pahlawan di bidang pendidikan. Jadi mereka yang berjuang di bidangnya masing-masing dengan tulus ikhlas, mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa. Jadi mari kita hargai para pahlawan itu, karena negara yang besar adalah negara yang menghormati para pahlawannya. Demikian Bapak. Baik, betul sekali yang dikatakan Bapaknya. Terima kasih Bapak untuk pendapatnya.